Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wa ihsan wa islam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rekan dan rekanita yang berbahagia, marilah sejenak kita panjatkan rasa puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita sampai pada di ujung Ramadan, yaitu di hari ke-30 dengan keadaan sehat dan insya Allah akan menuju sebuah kemenangan. Tak lupa sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah memberikan kita ajaran, memberikan kita suri tauladan berupa agama Islam. Semoga kita di dunia bisa menjalankan apa yang menjadi perintahnya, menjadi tuntunannya, dan kelak di akhirat kita bisa mendapatkan syafaat atau pertolongannya. Allahumma amin. Rekan dan rekanita, tak terasa hari ini kita ada di penghujung Ramadan, yaitu kita sudah berada di hari ke-30, dan tentunya selama kita Ramadan maupun dari Ramadan ke Ramadan hari ini banyak sekali kesalahan maupun kekhilafan yang sering kita lakukan, karena selayaknya manusia dengan segala aktivitas dan keterbatasannya, senantiasa kita atau orang lain bahkan berbuat kesalahan yang membuat ketidaknyamanan pada sesama. Bisa saja kesalahan tersebut karena perbedaan pendapat atau pandangan, atau dalam berinteraksi sosial misalnya, kadang tercetus senda gurau atau guyonan yang menyinggung satu sama lain pada teman kita, sahabat kita, tetangga kita. Tetapi hal itu adalah sebenarnya sifat fitrah manusia yang tak akan luput dari salah dan khilaf, yang sengaja maupun tidak, yang besar maupun yang kecil. Dan atas sifat manusia itu, kita harus berusaha untuk melakukan introspeksi diri setiap waktu agar kesalahan tersebut tidak terulang lagi. Dan juga kita harus berusaha melatih diri kita sendiri untuk memahami dan memaafkan kesalahan orang lain. Hidup memang tak luput dari sebuah kesalahan. Terkadang kita berbuat salah kepada orang lain. Begitu juga sebaliknya. Meminta maaf biasanya lebih mudah ketimbang kita harus memaafkan suatu kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan yang dilakukan orang lain kerap kali menjadi hal yang sangat sulit, namun sesungguhnya merupakan akhlak mulia yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya. Sempat suatu cerita sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, sempat bersumpah pada waktu itu untuk tidak pernah memaafkan kesalahan, yaitu kesalahan seorang sahabat yang bernama Mistah bin Ustazah, dan tak lagi memberikan nafkah kepadanya untuk selamanya, karena dianggap telah menuduh putri tercintanya Aisyah radhiyallahu anhu, yang juga itu adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pada saat itu dituduh berzina. Atas sikapnya yang tak mau memaafkan itu, maka turunlah firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surat An-Nur ayat 22, yang artinya, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kalian tidak ingin Allah mengampuni kalian? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah turun ayat itu, Abu Bakar As-Siddiq kemudian berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku senang jika Allah mengampuni dosaku." Lalu ia kembali memberikan nafkah kepada Mistah seperti sebelumnya. Ia juga berkata, "Demi Allah, aku tidak akan mencabut nafkah darinya."
Sejarah juga mencatat betapa Rasulullah SAW berkali-kali mengalami penyiksaan, pengkhianatan, percobaan pembunuhan, dan serangkaian rencana buruk dari kaum kafir. Namun Rasulullah SAW tidak dendam. Manusia berakhlak mulia itu justru dengan senang hati memaafkan kesalahan yang dilakukan oleh orang lain kepadanya. Memaafkan merupakan bagian dari akhlak mulia yang diajarkan Rasulullah kita, Nabi kita, kepada umatnya. Abdullah Al-Jadili berkata, "Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anhu tentang akhlak Rasulullah. Lalu ia pun menjawab, beliau bukanlah orang yang keji dalam perkataan maupun perbuatan. Suka kekejian, suka berteriak di pasar-pasar atau membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan orang yang suka memaafkan." Hadis riwayat Tirmidzi. Umat Islam diperintahkan untuk memaafkan kesalahan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, orang yang hebat bukanlah orang yang menang dalam suatu pergulatan. Sesungguhnya orang yang hebat adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya ketika marah. Memaafkan dan mengampuni juga merupakan perbuatan yang diperintahkan Sang Khalik kepada umatnya. Begitu juga ketika seseorang berbuat jahat kepada kita, papar Syekh Al-Misri, seharusnya kita membalas dengan berbuat baik. Menurut dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan pertolongan kepada kita selama memiliki sifat memaafkan dan kebaikan. Memaafkan adalah ciri-ciri orang yang baik. Di sisi lain, pada diri pribadi kita harus menguatkan diri kita agar selalu berbuat sesuai dengan ketentuan yang ada. Jika bergaul dengan sesama, kita harus belajar dan pintar-pintar menjaga perasaan rekan dan rekanita kita, keluarga kita, tetangga kita, dalam pekerjaan dan tatanan formal bermasyarakat. Kita juga harus taat pada peraturan yang berlaku. Hal ini penting agar kita berada dalam posisi orang yang minta maaf, karena ini kaitannya dengan pertama adalah hablum minan nas, di mana pemberi maaf dari seseorang yang kita singgung itu adalah hal penting di hadapan Allah. Kedua, setiap tatanan bermasyarakat ada aturan legal formal yang harus kita patuhi dikarenakan adanya hukuman yang tersemat jika dilanggar. Ini beda konteks dengan sifat maaf tadi, karena tujuannya mendisiplinkan manusia dan tidak semena-mena dalam melanggar peraturan yang ada. Rekan dan rekanita, tak terasa Ramadan sudah berlalu dan kita akan menyambut datangnya Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita semuanya benar-benar kembali dalam keadaan yang fitri. Dosa-dosa kita diampuni, serta hikmah dari Ramadan ini dapat kita lanjutkan di kehidupan sehari-hari. Semoga kemenangan ini menjadi kemenangan yang hakiki bagi kita semuanya. Atas nama pribadi, organisasi, dan atas nama keluarga besar PAC Ibnu EPPNU Kecamatan Watulimo, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menuju kemenangan. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan,
dan kita bisa bertemu lagi dalam Ramadan yang berikutnya. Selamat belajar, berjuang, bertakwa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.